Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Pada Zoom kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran baru, yaitu membangun kearsipan digital. Ada dari kalian yang tahu kearsipan digital itu apa? Ya baik, Bapak jelaskan ya. Kearsipan digital itu berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Yaitu arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nah, kemudian untuk arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Untuk arsip sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu arsip digital dan juga arsip manual. Nah, dalam kegiatan kearsipan, kegiatan itu dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengelolaan, arsip dinamis, arsip statis, pembinaan, dan juga pengelolaan pengajian serta penyimpanan arsip. Untuk kegiatan arsip dinamis itu tentang penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip dan dilakukan terhadap arsip aktif dan arsip inaktif. Kemudian untuk konten pengelolaan aktif, ada beberapa arsip yang memiliki daya guna, yaitu daya guna efisiensi, efektif, dan juga sistematis. Kegiatan selanjutnya adalah penciptaan arsip, yaitu kegiatan pembuatan dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan data naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu memeriksa, menyortir, menentukan indeks, menentukan kode, memberi label, dan membuat tunjuk silang. Fungsi arsip itu ada berbagai macam ya. Ada bahan informasi, ada alat pertanggungjawaban, ada pusat ingatan, ada ukuran tertib tidaknya suatu organisasi, bahan penelitian, dan juga pedoman bagi kita. Sistem arsip yang baik dan benar itu mudah dilaksanakan, mudah dimengerti, murah, ekonomis, tidak memakan tempat, mudah dicapai, cocok bagi organisasi, luas, dapat mencegah kerusakan, dan mempermudah pengawasan. Prosedur penanganan arsip, yaitu penanganan surat masuk dan juga penanganan surat keluar. Untuk yang penanganan surat masuk itu ada arsip penyimpanan asas sentralisasi dan juga desentralisasi, serta asas kombinasi. Asas sentralisasi yaitu pengelolaan arsip satu untuk unit tertentu, yang dimana unit tersebut telah ditetapkan oleh institusi. Kemudian ada asas desentralisasi. Pengelolaan arsip ini dilakukan oleh masing-masing unit yang dimiliki institusi. Kemudian ada Kemudian ada asas kombinasi, yaitu penggabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian ada prosedur penanganan arsip surat keluar. Sistem penanganan arsip surat keluar itu adalah sistem terbagi menjadi 6 sistem, yaitu sistem subjek, abjad, tanggal, wilayah, dan juga masalah. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan arsip itu ada filing kabinet, ordner, bagi surat, berangkas, rak buku, lemari arsip, dan rotan. Yang kedua adalah pedoman baku untuk penataan arsip yang didasarkan pada sistem pemberkasan subjek. Kemudian ada juga keutuhan informasi arsip dan kegiatan yang sama. Kegunaannya yaitu mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Mendukung secara langsung dalam penyusunan arsip. Kemudian sarana pengendalian dan membantu dalam mempercepat penemuan kembali arsip. Kemudian syarat penyusunan klasifikasi, yaitu terpeliharanya hubungan logis, urutan kronologis di antara subjek yang ada dan juga masalah-masalahnya. Contohnya, urutan kronologis kepegawaian itu ada perencanaan pegawai, pengangkatan, dan juga pensiun. Kemudian contoh urutan yang tidak kronologis itu seperti pensiun, pengangkatan, baru perencanaan, itu tidak logis. Kemudian syarat penyusunannya yang kedua adalah harus mencerminkan seluas lingkup tahapan-tahapan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Kemudian harus menyebutkan masalah-masalahnya,
yang benar dan terjadi. Habis itu luas dan dapat mengakomodasi seluruhnya. Jika terdapat kegiatan yang permasalahan tidak bisa dilakukan dengan urutan kronologis, penyusutan bisa diurutkan melalui abjad. Terus yang keempat adalah harus terdapat hubungan logis dan urutan kronologis membentuk skema klasifikasi. Skema klasifikasi harus disusun secara berjenjang dan bertingkat, mulai dari masalah pokok, submasalah, tersier, dan juga selanjutnya. Sebaiknya maksimal 3 masalah tersebut. Unsur klasifikasi yaitu ada kelompok informasi arsip. Unsur klasifikasi yaitu ada kelompok informasi arsip, unsur fungsi, kegiatan substantif, kegiatan fasilitatif, dan juga unsur masalah. Kemudian ada kode arsip yaitu identifikasi tugas, pengelompaan subjek, menentukan judul, menentukan kode, dan juga menyusun rancangan pola kronologis. Untuk tata cara mengindeks yaitu ada nama orang dan juga nama perusahaan dan juga nama instansi. Dari buku agenda surat keluar tadi, kita sekarang memasuki ke klasifikasi arsip dan indeks arsip. Dari buku agenda surat keluar tadi, kita sekarang memasuki klasifikasi arsip dan juga indeks arsip. Yang pertama adalah pengertian klasifikasi, yaitu penggolongan arsip menurut urusan masalah secara logis, kronologis, sistematis, dan juga fungsi, serta kegiatan organisasi pencipta, dan berguna untuk penemuan kembali arsip. Yang kemudian adalah pedoman baku untuk penataan arsip yang didasarkan pada sistem pemberkasan subjek. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran di pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.